Pemirsa, pekerja yang sudah membayar iuran dana pensiun melalui jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan kini harus siap-siap untuk membayar iuran dana pensiun lagi. Pemerintah beralasan masih terlalu kecil manfaat yang akan diterima pekerja dari dana pensiun yang selama ini sudah dibayarkan. Untuk itu dianggap perlu kembali membayar iuran dana pensiun agar pekerja sejahtera di hari tua. Kabar meresahkan diterima kalangan pekerja pada pekan ini. Kabar itu adalah pemerintah berencana memotong kembali gaji pekerja untuk program pensiunan tambahan. Rencana ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Potongan gaji tersebut akan bersifat wajib untuk meningkatkan uang pensiunan yang didapat. Ketentuan itu tercantum pada pasal 189 bahwa pemerintah dapat memberlakukan pungutan wajib iuran dana pensiun pekerja. Tujuan dana pensiun tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan masa tua dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Pegawai swasta nantinya akan dibebankan iuran tambahan untuk uang pensiunan ini. Ini merupakan iuran baru di samping jaminan hari tua JHT yang sudah dibayarkan melalui skema BPJS Ketenagakerjaan selama ini. Setelah masyarakat, khususnya kaum pekerja ini dihebohkan oleh iuran seperti tapera oleh pemerintah, lagi-lagi pekerja khususnya pegawai swasta ini harus siap-siap untuk mengatur kembali keuangannya karena adanya kebijakan baru dari pemerintah yaitu iuran tambahan dana pensiun yang sifatnya sukarela namun wajib. Namun iuran ini berbeda dengan jaminan hari tua di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja seolah terbebani dengan banyaknya iuran yang harus memangkas penghasilan mereka setiap bulannya. Sebut saja BPJS Kesehatan dengan sebesar 5% dengan ketentuan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian 1% dibebankan kepada pekerja. Lalu ada jaminan hari tua, ini sebesar 5,7, di mana terdiri dari 3,7 dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian sisanya 2% ini dibayarkan oleh pekerja sendiri. Lalu ada tapera nih yang sempat menghebohkan masyarakat, khususnya kaum pekerja, yaitu sebanyak 3% dengan ketentuan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja, dan sisanya yaitu sebanyak 2,5% dibayarkan oleh pekerja sendiri. Tak pelak, iuran pensiun di luar iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan itu dipertanyakan kalangan pekerja. Selain keberatan, mereka juga minta kejelasan terkait manfaat yang akan mereka terima nantinya. Sejauh itu masih hal positif dan potongannya tuh nggak gede sih, oke-oke aja. Tapi kalau udah nggak terlalu banyak manfaat untuk masa depan, terus sama lagi potongnya gede gitu, itu mungkin memberatkan untuk pekerja ya Mbak. Kalau double-double kayak gitu juga kita sebagai pekerja ya, apalagi pekerja swasta ya bingung juga gitu. Kita harus fokus kemana gitu. Sedangkan dana potongan dari si pensiunan juga kan kita udah ada gitu. Sepertinya agak kurang setuju ya, karena kenapa setahu saya kalau yang namanya dana pensiun buat pekerja agak boleh dikatakan hasilnya minim ya, jadi mungkin untuk sehari-hari aja belum tentu untuk buat mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Harapannya gimana? Ya harapannya kalau bisa jangan dipotong supaya kehidupan makin sejahtera. Kurang cukup setuju untuk pengurangan pensiun karena kan aturan pemerintah harusnya menambah dong daripada mengurangi, ya nggak sih Mbak? Ya kurang setuju aja sih menurut saya paling gitu. Harapannya seperti apa nih? Ya harapan pemerintah lebih make sure sama masyarakat mengenai pensiunan. Apalagi kan pensiun itu banyak kan orang-orang yang udah usia dini ya. Apalagi dia dengan banyak anggota keluarga atau gimana, lebih baik sih pemerintah lebih bijak untuk memilih. Mengutip peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun, iuran pensiun tambahan ini untuk meningkatkan pendapatan pekerja saat pensiun. Kemudian mengutip peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024 hingga 2028 oleh OJK, ini adalah langkah pemerintah untuk menambah iuran adalah untuk meningkatkan rasio pendapatan pekerja saat pensiun yang dianggap ini masih belum sesuai dengan rekomendasi dari ILO
sebesar 40% dari gaji yang didapat saat bekerja. Kemudian yang kedua adalah program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan dana pensiun dari sektor keuangan, di mana aturan mengenai dana pensiun ini akan diatur dalam peraturan pemerintah dan diturunkan di dalam peraturan OJK atau POJK. Dan ini akan penyelenggaraannya bisa melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK maupun dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Berdasarkan data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan relatif kecil, yakni 10 hingga 15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif. Padahal, standar dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO untuk dana pensiun yang ideal sebesar 40%. Manfaat pensiun bagi warga negara, ya baik itu dari ASN, dari TNI Polri, dari pekerja formal, itu relatif sangat kecil. Jadi sebagaimana diatur dalam P2SK pasal 189, jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi kalau dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya. Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya. Sementara upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan juga memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO itu ada standar yang ideal itu adalah 40%. Memang, iuran wajib untuk pensiunan pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah terkait dana pensiun tambahan tersebut. Ketentuan mengenai pungutan wajib untuk iuran dana pensiun perlu mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum PP dapat diterbitkan. OJK pun belum bisa merinci terkait detail ketentuan pungutan wajib untuk iuran baru itu dan masih menunggu penerbitan aturan pelaksana. Di sisi lain, keresahan dan keterkejutan masyarakat, khususnya pekerja terjadi karena pembentukan undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain kerap tidak melalui proses konsultasi publik sebagaimana seharusnya. Selain itu, manfaat dari berbagai iuran juga kerap dipertanyakan. Selama publik tidak benar-benar dilibatkan dalam pembentukan aturan, maka keresahan akan terus muncul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.